Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjalin kerjasama dengan produsen atau supplier ya. Nah, ketika teman-teman memulai bisnis online atau memulai toko online, teman-teman tidak perlu pusing ya untuk memikirkan produk apa yang akan teman-teman jual melalui bisnis online. Kenapa? Karena sekarang ini sudah banyak ya fasilitas yang memudahkan teman-teman untuk memulai bisnis online. Salah satunya adalah marketplace ya. Nah, untuk mencari produk ya, teman-teman bisa produk baik itu produk supplier ya, produsen, maka teman-teman bisa menggunakan marketplace seperti Tokopedia, kemudian Bukalapak ya, kemudian Shopee. Nah, di sana ada jutaan penjual ya, baik itu sebagai produsen atau sebagai supplier yang siap untuk diajak bekerja sama. Oke. Nah, ada beberapa tips dari saya ya, bagaimana teknis ya cara mencari supplier yang amanah dan mengajak mereka untuk bekerja sama. Oke. Nah, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah tentukan terlebih dahulu niche toko online teman-teman. Jadi, tentukan terlebih dahulu niche-nya atau produknya, produk apa yang ingin teman-teman jual melalui bisnis online. Nah, misalkan kita buka Bukalapak ya. Kemarin kita sudah membuka Tokopedia, sekarang kita buka bukalapak.com. Nah, di situs marketplace teman-teman bisa mencari ya, baik itu produk, apakah itu supplier, apakah itu produsen yang siap untuk teman-teman ajak kerjasama untuk memasarkan produk mereka, dan teman-teman akan mendapatkan komisi ya, baik itu melalui sistem di marketplace ini atau bisa secara langsung. Teman-teman nanti saya ajarkan caranya bagaimana bisa berkomunikasi langsung atau bekerja sama langsung dengan si supplier atau produsen. Oke. Nah, langkah yang pertama teman-teman tentukan terlebih dahulu ya niche-nya atau produk apa yang ingin teman-teman jual. Nah, saran saya mulailah dari hobi ya. Mulailah dari hal-hal yang berhubungan dengan hobi teman-teman. Misalkan teman-teman memiliki hobi menjual baju misalkan ya, menjual baju misalkan, saya ketikkan gamis di sini, maka contohnya ya, misalkan saya ada passion ya, ada hobi di bidang fashion misalkan, maka saya pilih niche-nya spesifik gamis misalkan ya, gamis Islami misalkan, Islami. Nah, langkah yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu niche toko online teman-teman, produk apa yang ingin teman-teman jual. Oke. Nah, langkah yang kedua adalah cari produsen atau supplier, baik itu di Tokopedia, di Bukalapak atau di Shopee. Ya, terserah teman-teman ya, di mana teman-teman yang nyaman silahkan. Oke. Nah, setelah setelah dicari ya, setelah kita ketikkan niche produk kita atau produk kita di marketplace, maka langkah selanjutnya adalah cek metrik ya yang diberikan oleh masing-masing marketplace untuk mengukur tingkat popularitas si produsen atau supplier. Nah, biasanya marketplace ya memberikan penilaian-penilaian tertentu untuk si supplier ya. Nah, mulai dari tingkatan yang paling bawah hingga tingkatan yang paling tinggi. Nah, semakin tinggi tingkat yang diberikan oleh marketplace itu menandakan bahwa si supplier atau produsen itu memiliki integritas, memiliki kesungguhan ya. Oke. Nah, di sini caranya adalah yang pertama teman-teman cek dulu ya, cek terlebih dahulu produknya yang terjual, produk mana yang paling banyak terjual ya. Misalkan di sini saya cek, nah di sini terjual 2000 ya, 2000 piece lebih. Nah, coba kita skor dulu ya, mana tahu ada yang lebih banyak. Nah, di sini tidak ada. Nah, sepertinya ini adalah, dan ini juga ada bintangnya ya, bintang 5. Nah, ini adalah langkah pertama ya. Jadi kita lihat dari hasil pencarian ini yang paling banyak penjualan. Oke, kita buka. Nah, dengan banyaknya penjualan ini menunjukkan bahwa produk si supplier ini atau si produsen ini berkualitas sehingga diminati oleh banyak orang ya. Oke. Nah, di sini disebutkan terjual 2000 piece lebih, kemudian ulasannya ada 101 ulasan dengan bintang 5 rata-rata ya. Nah, kemudian
di sini sebentar kita cek. Nah, di sini lancananya adalah super seller ya. Super seller ini udah tingkatan yang cukup tinggi ya di Bukalapak. Oke. Nah, jika Tokopedia dia menggunakan silver ya, bronze, gold ya. Nah, di Bukalapak ini dia menggunakan istilah super ya misalkan ya. Nah, di sini disebutkan super ya. Calon juragan ya. Nah, seperti itu ya. Sepertinya di Tokopedia lebih detail ininya ya, rencananya. Di sini hanya ditunjukkan seperti ini ya, super seller seperti itu ya. Kemudian ini sudah cukup ya, menunjukkan bahwa si seller ini atau si produsen atau supplier ini dia bersungguh-sungguh ya. Dia memiliki integritas ya, istilahnya dia memang serius untuk menggarap produk ini. Oke. Nah, kemudian ya, mulai komunikasi via chat di marketplace. Nah, misalkan teman-teman sudah yakin ya, nah karena memang dilihat dari deskripsinya ini sudah cukup menurut saya untuk kita ajak kerjasama ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman chat di sini ya, chat dengan si supplier atau si seller ini ya, mulai berkomunikasi ya, menanyakan tentang produk dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian jangan lupa minta nomor HP dan WA. Kenapa? Karena ini akan lebih memudahkan teman-teman untuk komunikasi dua arah, komunikasi secara personal ya. Nah, jika kita mengandalkan chat via marketplace, biasanya itu tidak terlalu fast respon ya. Nah, berbeda dengan HP atau WA, biasanya handphone itu selalu berada tidak jauh dari si pemilik. Nah, biasanya lebih fast respon ya. Nah, jadi teman-teman minta HP atau nomor WA-nya. Nah, setelah mendapatkan nomor WA, maka teman-teman mulai menjalin komunikasi lebih intens ya. Baik itu menanyakan tentang produk ya, kemudian menanyakan tentang model misalkan, kemudian teman-teman mulai memperkenalkan diri ya. Jadi di sela-sela obrolan teman-teman mulailah menjurus ke keinginan teman-teman untuk membantu menjualkan produk si seller ini atau si produsen ini. Oke. Nah, jangan lupa di sela-sela teman-teman memperkenalkan diri juga tunjukkan website teman-teman sudah ready misalkan. Jadi sebelum mengajak kerjasama, teman-teman harus sudah menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan, baik itu websitenya, baik itu mungkin fanpage Facebooknya, apakah itu Instagramnya misalkan. Nah, ini akan lebih meyakinkan si seller, si produsen untuk menyanggupi kerjasama dengan teman-teman. Oke, jadi sebelum teman-teman mengajak kerjasama, maka selesaikan dulu, sediakan terlebih dahulu fasilitas atau sarana promosinya. Dengan itu si seller akan menganggap bahwa teman-teman memang serius. Oke, nah setelah teman-teman menyelesaikan sarana promosi ya, nah mulailah ajak si supplier ini atau si produsen ini untuk bekerja sama. Nah, biasanya si supplier atau si produsen pasti senang ya jika diajak kerjasama, karena memang itulah yang mereka cari, artinya orang-orang yang ingin membantu menjualkan produk mereka. Oke. Nah, langkah selanjutnya ya, jika seandainya memang komunikasinya nyambung dan teman-teman merasa cocok ya dengan si supplier ini, apakah itu karena bahasanya yang sopan, atau karena dia fast respon, atau karena karena dia produknya berkualitas dan selain sebagainya. Artinya teman-teman merasa nyaman dengan si supplier ini. Kadang-kadang memang ada juga yang supplier ini yang terlalu yang judes misalkan, ada yang bahasanya kurang sopan. Nah, seperti itu bisa teman-teman pertimbangkan ya. Nah, jika teman-teman sudah merasa cocok dengan si supplier atau si produsen, maka mulailah ajak kerjasama. Nah, jika lokasi si supplier atau si produsen ini dekat dengan lokasi teman-teman, maka ajak ketemuan. Nah, ini akan lebih mengenal, baik teman-teman mengenal si supplier, si produsen, dan si produsen pun akan lebih mengenal teman-teman secara personal ya. Nah, setelah terjadi komunikasi, maka mulailah nanti ada deal-dealan ya, baik itu
sistem fee-nya seperti apa, apakah sistem diskon, apakah sistem komisi, apakah sistem jual lepas, dan lain sebagainya. Nanti di kesepakatan lah nanti teman-teman membahas dengan si supplier ya. Nah, kalau saya pribadi lebih suka untuk menggunakan sistem jual lepas ya. Jadi kita minta ke si supplier untuk memberikan harga termurahnya kepada kita, nanti kita bebas untuk menjual berapapun dibandingkan kita hanya mengambil komisi ya. Jika komisi itu tetap, tapi jika si supplier menjual lepas ke kita dan kita jual bebas, nah itu komisinya bisa kita yang menentukan sendiri. Oke, nah inilah dia langkah-langkah yang perlu teman-teman perhatikan untuk menjalin kerjasama dengan produsen atau supplier. Oke, nah saya rasa sampai di sini saja video tentang cara menjalin kerjasama dengan produsen atau supplier. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, demikian saja. Terima kasih.